Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur Bapa. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, angkat tanganmu ya. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan syukurmu saat ini. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Boleh angkat tangan semuanya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Tuhan kasih sorak-sorai paling dahsyat. Come on. Tuhan terima kasih kalau kami masih bisa ada di titik di mana kami bisa ada hari ini. Kami naikkan syukur kami. Banyak yang kau perbuat, sama-sama nyanyikan di dalam rancangan indahmu, amin, terjadi di hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu. Katakan nyata, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa. Katakan sama-sama, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur, terus naikkan syukurmu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari nyatakan, ku bersyukur Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu. Semua katakan nyata di dalam hidupku. Angkat tanganmu sore hari ini. Ku bersyukur
Kami bawa penyembahan kami Tuhan sore hari ini. Sama-sama nyatakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Katakan kaulah Yesus, oh, kaulah Yesus, Tuhan, hanya kamu percaya. Kaulah Yesus, oh, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu Di dalam hidupku ku bersyukur. Kami akan syukur, kami bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan, Tuhan, oh. Sama-sama nyatakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Sampai tepuk tangan semua bersama-sama. Sing with me like that. Here we go. Kaisoku. Yang percaya Tuhan baik katakan. Semua nyatakan bersama-sama. Kalau engkau percaya Tuhan baik, katakan engkau isoku. Amin. Oh, oh. Mari nyatakan bersama-sama. Amin. Sore hari ini angkat suara yang terbaik, katakan engkau isoku. Haleluya.
And God is so good. And God is so good. God is so good to. Sekali lagi semua katakan sama-sama. God. Apapun keadaan kami mau tetap berkata. He's so good. And God is so good. He's so good to me. He's so good to me. God is so good. Semua katakan to me. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Oh, nyanyikan bersama, ku yakin. Kami percaya Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Yang percaya katakan kemenangan terjadi. Yang percaya kemenangan terjadi malam hari katakan amin. Kami percaya, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Kami mau nyatakan Tuhan kekuatan kami dalam hadirat-Mu. Oh. Panggil nama Yesus malam hari ini, kemana? Yang percaya Tuhan hadirnya dari tempat ini katakan ku yakin, amin. Engkau nyata di sini, kemenangan katakan terjadi sekali lagi. Oh, ku yakin, amin. Amin. Engkau nyata di sini, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu.
Kau besar, Engkau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku. Kau besar, Kau besar. Katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, oh, oh. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya. Oh, oh. Kemenangan. Only drums, only drums. Semuanya nyanyikan bersama-sama. Ku yakin, katakan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Sekali lagi, sekali lagi. terjadi. Nyaringkan suara imanmu sore hari ini. Ku yakin. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Yang percaya serukan bersama-sama. Kemenangan, oh, nyatakan. Ku yakin, ku yakin. Oh, oh, oh. Engkau nyata di sini. Kemenangan. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Kelepasan, oh, 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 terjadi di sini. Terjadi di sini. Terjadi di sini. Semua katakan, Kau Allah yang kudus. Katakan, Kau Allah. Di tata suci-Mu kami menyembah. Oh, nama-Mu kisah, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, katakan Engkau Raja. Mari sama-sama nyatakan, oh, Engkau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Oh, kami menyembah, oh, nama-Mu kisah, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Sekali lagi kita nyatakan bersama-sama, Bapa penyembahan-Mu, Bapa penyembahan-Mu. Engkau Allah yang
sungguh besar. Katakan sama-sama. Kau maka jiwaku memujimu sungguh besar. Engkau Allahku. Sekali lagi terus Bapak penyembah. Maka jiwaku pun memujimu sungguh besar. Engkau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Oh, sungguh besar. Engkau Allahku, sungguh besar. Oh, sungguh besar. Sungguh besar. Engkau Allahku. Berikan terus tepuk tangan. Sungguh Engkau besar. Oh, Engkau lebih besar dari apapun yang bisa kuhadapi. Engkau lebih besar Tuhan. Engkau lebih besar Tuhan. Anda bisa duduk kembali, Anda bisa duduk kembali. Tahun lalu ada sebuah lagu yang saya tulis. Lagu ini merupakan sebuah perenungan. Saya merenungkan ternyata dalam hidup ini memang benar. Musim bisa berubah tapi Yesus gak pernah berubah. Apapun dan siapapun itu bisa meninggalkan tetapi Yesus gak pernah tinggalkan kita. Amin. Kasihnya gak pernah tinggalkan kita. Kesetiaannya gak pernah tinggalkan kita. Kuasanya gak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan ngomong kayak gini. Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, hari ini, sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai akhirnya ketika saya merenungkan ayat ini, ada satu kata-kata Mazmur yang keluar. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena cuma Yesus yang termanis buat hidup kita, amin. Cuma Yesus yang bisa mempesona kita, melebihi siapapun juga. Semua katakan sekali Yesus. Katakan sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sakit maupun sembuh, katakan seperti itu, sakit maupun sembuh, selamanya tetap Yesus. Musim bisa berubah, Yesus tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Yesus. Kita mau belajar bersama-sama lagu ini. Terima kasih Tuhan, hampiri Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sama-sama kita nyanyikan. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Katakan sama-sama. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Oh, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, selamanya. Karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Yes. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sama-sama. Bersamamu Bapa, katakan sama-sama. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Katakan memberi pertolongan. Semua katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Teguhkan hatiku Tuhan. Dan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Sehingga kalau mau duduk juga boleh. Silakan duduk dulu. Siapa yang rindu ngalamin kasih Tuhan lebih lagi dalam hidup kita? Saya mau kasih judul renungan saya, renungan bagi kita semua sore hari ini. Judulnya ini, kasih Tuhan sungguh indah. Semua katakan kasih Tuhan sungguh apa? Indah. Dalam hidup ini saya belajar satu prinsip, bahwa kalau kita tuh mengenal dengan benar, itu membuat kita bisa tenang, kita bisa percaya, dan kita mau untuk berserah. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kita mengenal dengan benar, multimedia bisa bantu saya, terima kasih. Kalau kita kenal dengan benar, itu membuat kita itu bisa tenang, bisa percaya, dan kita tuh mau berserah. Saya kasih ilustrasi yang menarik. Kalau Anda kenal di kota ini, di kota Bandung, next slide. Ada seorang perancang busana yang terkenal memang sudah paling bagus kalau bikin gaun, apalagi untuk acara pesta lah. Dia pokoknya udah terbaik lah di kota Bandung. Reputasinya nggak diragukan lagi. Kalau Anda kenal orang ini memang jago banget ketika dia bikin baju dan pasti hasilnya bagus. Dan Anda datang ke dia untuk minta dibikinin baju. Mestinya Anda kalau sama perancang busana paling top di kota ini, harusnya ketika ketemu dia, harusnya tenang apa gelisah? Harusnya apa? Tenang. Karena apa? Anda di tangan yang terbaik di kota ini. Dan Anda gak perlu khawatir karena apa? Anda mestinya percaya bahwa yang dibikin sama dia hasilnya pasti bagus, betul gak? Karena Anda kenal reputasinya. Dan gak berhenti di sana, seringkali bahkan Anda berani untuk kasih bayaran yang cukup besar. Anda berani serahkan uang Anda. Karena Anda yakin bahwa dia pasti buat yang terbaik. Setuju gak? Karena Anda kenal, makanya Anda tenang, makanya Anda percaya. Makanya Anda berani serahkan yang terbaik sama orang itu. Ilustrasi berikutnya. Kalau Anda ketemu sama seorang arsitek mau bangun rumah. Arsitek ini arsitek ternama di Indonesia. Kalau Anda membangun sama dia, mestinya Anda juga tenang, betul gak? Karena Anda di tangan orang yang hebat. Bangunannya pasti bagus. Desainnya gak mungkin asal-asalan. Detailnya bakal bagus banget. Anda gak perlu takut. Nah, kita mengatakan satu firman Tuhan yang menarik. Hari ini kita mau mengenal kasih Tuhan. Karena kalau kita kenal kasih Tuhan, hidupmu tenang, katakan amin. Orang yang kenal kasih Tuhan,
Hidupnya pasti percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar kenal kasih Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya pasti mau menyerahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita baca satu ayat, Yohanes 3, 16-17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Percaya. Latar belakang boleh hancur, sudah rasanya gak dipandang sama sekali, atau siapapun kita di tempat ini. Alkitab cuma ngomong satu hal, siapapun Anda yang percaya kepadanya tidak binasa. Cuma yang percaya gak binasa. Ini loh kasih Tuhan tuh gak pilih-pilih. Manusia kalau mengasihi suka pilih-pilih, betul gak? Tapi kalau kasih Tuhan itu gak pilih-pilih. Dia mengasihi kita semua siapapun kita di tempat ini. Amin. Yang percaya kepadanya gak bakal binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, itu bukan untuk menghakimi, melainkan untuk apa? Menyelamatkan. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang mengintimidasi, tetapi kasih yang menyelamatkan. Petrus suatu kali pernah bikin salah. Dia potong telinga Malkus, hamba dari imam besar. Tapi Yesus gak marah-marah loh sama Petrus. Dia ngambil kembali telinga itu, dipasang kembali. Seketika itu juga Malkus telinganya kembali pulih. Petrus bikin salah lagi. 3 kali dia menyangkal Yesus. Kalau misalnya Yesus itu baper gitu ya, mungkin Petrus sudah gak dianggap lagi. Tetapi kasih Tuhan itu kasih yang sempurna. Sekalipun Petrus gagal berulang kali, kasih Tuhan tidak pernah menyerah sama Petrus. Sampai suatu kali ketika Yesus kembali berjumpa dengan Petrus, justru Yesus gak pernah marah, gak pernah ungkit masa lalunya. Yesus cuma berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lucu ya, orang yang menyangkal, yang mengecewakan hati Yesus, justru malah dikasih kepercayaan. Itu loh dimensi kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak menyerah bagi kita. Makanya selalu ada kepercayaan, selalu ada kemurahan. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal kasih Tuhan yang memulihkan hidup kita. Hari ini saya akan bawa Anda untuk lebih dalam lagi, untuk mengenal reputasi kasih Tuhan. Sehingga Anda pulang dari tempat ini malam hari ini di acara Natal di tempat ini, Anda merasa menjadi orang yang benar-benar berbeda. Karena apa? Anda sadar sangat dikasih sama Tuhan. Hidupmu penuh, hidupmu puas, apapun keadaannya, kita sadar, aku dikasihi Tuhan, itu udah lebih dari cukup. Saya baca dari kisah penciptaan. Ini menarik nih. Tuhan itu ya, siapkan semuanya. Dari hari pertama penciptaan sampai hari kelima, itu cuma buat manusia loh. Dia siapkan terang, dia siapkan siang dan malam, dia siapkan langit, daratan, tumbuhan, benda penerang, hewan yang ada di udara, yang ada di air, yang ada di darat. Semuanya itu disiapkan cuma untuk satu ciptaannya ini, yaitu untuk manusia. Artinya apa? Tuhan tuh sayang banget sama kita. Kita mesti sadar ini. Karena kalau kita gak sadar kalau kita dikasihi Tuhan, kita akan hidup tuh penuh ketakutan. Bener gak ya Tuhan tuh bisa berkarya di hidupku? Hei, Kejadian sudah menuliskan, semuanya itu Tuhan lakukan, diciptakan cuma untuk satu, untuk manusia. Gak berhenti di sana. Manusia itu diberikan keserupaan dengan Tuhan, bisa mencerminkan sifat-sifatnya Tuhan, dikasih kepercayaan dan kemampuan untuk berkuasa atas seluruh bumi.
yang tidak diberikan kepada ciptaan Tuhan yang lain. Artinya manusia itu begitu berharga di mata Tuhan. Gak berhenti di sana. Yang lain ketika diciptakan, Alkitab cuma nulis itu baik. Tapi ketika manusia diciptakan, firman Tuhan menulis sungguh amat apa? Baik. Wow, levelnya beda. Kita lihat. Kejadian 3 mencatat manusia jatuh dalam dosa. Kita tahu kisahnya Adam dan Hawa. Dia makan itu buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia melanggar aturannya Tuhan. Sekalipun manusia melanggar aturannya Tuhan, sampai akhirnya mereka bersembunyi. Kita baca ayatnya. Kejadian 3, 8-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan karena mereka merasa bersalah. Di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ketika manusia bersalah, yang cari manusia dulu siapa? Tuhan. Tuhan tuh cari kita. Engkau bisa bersalah, engkau bisa gagal. Tapi Tuhan selalu akan kejar kita. Karena apa? Dia rindu kita ngalamin kasihnya yang bisa memulihkan kita. Itu loh kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan. Jadi ketika engkau misalnya lakukan kesalahan, salah ngomong, salah ngambil keputusan, kadang-kadang masih terikat hal yang buruk, mendukakan hati Tuhan. Percaya satu hal, Tuhan gak pernah tinggalin Anda, Tuhan akan kejar Anda. Ada satu lagu yang udah lama banget. Main di mana sekarang? F. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng dong. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Sama-sama katakan. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu. Dia tahu keadaanmu saat ini. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Semua katakan, bawaku. Kau bisa pergi ke tempat yang jauh. Rasanya pengen keluar dari komunitas. Rasanya gak kepengen ketemu orang. Mungkin rasanya ada beberapa di sini karena melakukan kesalahan rasanya malunya setengah mati. Apapun kondisimu, Tuhan sedang mencari Anda. Kasih-Nya tidak pernah menyerah dalam kehidupanmu. Manusia ketika salah dari awal, Tuhan dulu yang cari. Tuhan yang kejar. Sakeus, siapa yang punya inisiatif untuk numpang di rumah Sakeus? Apakah Sakeus yang menawarkan? Enggak. Yesus yang tawarkan diri untuk bisa numpang di rumahnya Sakeus. Lihat. Perempuan Samaria. Siapa yang dulu ngajak ngomong? Yesus yang ngajak ngomong dulu. Hari ini
Kalau kasih Tuhan mengejarmu, buka hati aja. Tuhan pulihkan aku. Amin. Karena cuma Tuhan yang bisa memulihkan kita. Cuma Tuhan yang bisa menyembuhkan hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Menariknya gini. Sekalipun manusia sudah bikin salah, tetapi lucunya Tuhan itu gak pernah berhenti berbicara kepada manusia loh. Gak pernah. Tuhan berbicara kepada Kain dan Habel. Ingat kisah tentang bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan. Itu ada pembicaraan antara Tuhan kepada Kain dan Habel. Gak berhenti di sana. Tuhan ngomong sama Nuh. Tuhan ngomong sama Abraham. Bahkan yang menarik, ketika keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu ditindas di tanah Mesir, Tuhan itu gak tinggal diam. Alkitab menuliskan dengan jelas di dalam Keluaran 8 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan sampai lakukan segala macam cara supaya umat pilihannya itu dekat sama dia. Itu loh Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, saya mau katakan, Tuhan akan lakukan segala cara untuk membawamu itu mendekat kepadanya. Dan dia selalu punya solusi yang terbaik buat kita. Karena gini, anak kalau gak dekat sama bapaknya itu gak kuat. Anak itu mesti dekat sama bapaknya. Ranting itu mesti nempel sama pohonnya, amin. Supaya dia kuat. Jangan jauh dari kasih Tuhan. Tuhan selalu punya inisiatif. Sekalipun bangsa Israel mengalami begitu banyak keajaiban, ini yang menarik. Bangsa Israel seringkali bebal, gak nurut sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu gak berhenti menyatakan kasihnya loh. Kita baca di dalam Imamat 26, 11-13. Sekalipun Tuhan itu sudah seringkali itu gak ditaatin, tetapi ini loh hati Tuhan yang begitu mengasihi. Tuhan tuh ngomong gak gini. Imamat 26 dikatakan, aku akan tinggal di antara kamu, di dalam kemahku, dan tidak akan menolak kamu. Aku akan menyertai kamu, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Aku Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir supaya kamu tidak menjadi budak lagi. Kekuasaan yang menindas kamu sudah kupatahkan dan kamu kujadikan orang yang merdeka. Waktu saya baca ayat ini saya tuh sampai terheran-heran. Kok ada Tuhan tuh seperti itu ya. Israel gak taat, bebal. Tuhan itu kok ya mau selalu hadir. Gak pernah nolak mereka. Menghujani mereka dengan cintanya yang tanpa syarat. Kalau kita sadar ini hari ini, wow, kita hidup tuh jadi lebih ringan, gak dikuasai sama ketakutan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, kasih Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Apapun yang terjadi, kasih Tuhan itu ada bagimu. Hampiri kasihnya. Tapi manusia gak berhenti melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Sampai suatu kali ada sebuah nubuatan dari Nabi Yesaya. Yesaya 9 ayat 6, keluarkan ayatnya. Ayat ini luar biasa, di sini dikatakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Untuk kita. Semua katakan Yesus lahir untuk saya. Dilanjutkan ayat ini dikatakan seorang putra telah diberikan untuk siapa? Untuk saya. Lihat betapa sayangnya Tuhan itu sama kita. Kita jengkelin, kita gak nurut. Tetapi Alkitab selalu ngomong gak gini. Seorang anak itu diberikan buat kita. Pribadinya diberikan buat kita. Kasihnya diberikan buat kita. Dilanjutkan dengan kata ini. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang
Dikatakan apa pertama? Penasehat ajaib. Terus Allah yang perkasa. Bapa yang Raja apa? Damai. Tuhan gak cuma menyatakan kasihnya, tetapi dia mau berkata, aku mau jadi penasehat buat hidupmu. Sehingga hidupmu itu arahnya jelas. Bertambah naik dan bukan turun. Dia mau menjadi penasihat yang menuntun supaya hidupmu gak kacau. Dia memanggil dirinya sebagai Allah yang perkasa. Artinya apa? Kalau engkau ditekan, kalau engkau diserang, akulah yang akan membelamu. Kamu gak usah takut. Wow. Dia dikatakan dirinya apa? Bapa yang kekal. Artinya apa? Kamu boleh mungkin kamu melakukan sesuatu yang mendukakan aku. Tetapi selama-lamanya aku tetap akan menjadi bapamu. Aku tetap akan protek kamu nak. Kamu gak usah takut. Dia memanggil dirinya Bapa yang kekal. Yang terakhir di sini dikatakan Raja apa? Damai. Makanya kenali reputasi Tuhan. Saya akan tutup dengan ini langsung. Orang kalau ngalamin kasih Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama ini akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dilepaskan dari ketakutan. Alkitab menuliskan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam Alkitab mudah dibaca. Di mana kasih Allah ada? Kita coba lihat ayatnya. Di mana kasih Allah ada? Di situ tidak ada apa? Ketakutan. Karena kasih Allah yang sempurna itu mengusir apa? Ketakutan. Banyak orang hari-hari ini hidup tuh ketakutan. Mau melangkah ini takut. Mau menghadapi hari esok takut. Ada tekanan dikit takut. Mau masuk ke 2023 takut, katanya resesi. Ketakutan hari ini ada di mana-mana. Kita seringkali takut, masa depanku gimana ya? Anak-anakku gimana ya? Ketika aku baca ayat ini, ketika saya baca ayat ini, saya belajar satu hal. Kalau aku masih dikuasai ketakutan, artinya aku tidak percaya bahwa ada kasih Tuhan yang sempurna, yang bisa melakukan sesuatu yang aku gak bisa lakukan. Ketika saya baca ayat ini, saya dipulihkan sama Tuhan. Saya mau sama Tuhan gini, Tuhan, aku gak perlu takut sama hari esokku. Karena apa? Karena ada Tuhan yang mengasihiku. Aku gak perlu takut akan masa depanku. Karena apa? Karena aku tahu ada Bapa yang kekal, yang selalu akan kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Di dalam kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Kalau engkau kenal kasih Tuhan, ketakutanmu akan lenyap. Yang percaya katakan amin. Jangan takut akan hari esok. Karena apa? Bukan karena engkau bisa, karena engkau punya ini dan itu. Simple alasannya. Karena ada Tuhan yang terlalu mengasihimu, yang bisa menjamin hidupmu. Amin. Orang yang mengalami kuasa kasih Tuhan, ketakutan itu dilenyapkan dalam kehidupannya. Yang kedua yang saya belajar, orang yang ngalamin kasih Tuhan, itu ujungnya akan mau taat sama Tuhan. Yohanes 15 ayat 10. Ya, kita baca ayatnya di sini. Dikatakan, kalau kalian menaati aku, kalian hidup di dalam kasihku. Sebagaimana aku juga menaati Bapakku dan hidup di dalam kasihnya. Ada orang yang seringkali bantu saya banyak banget, beneran. Tiap kali dalam momen saya bikin ini dan itu, bikin project ini dan itu, gak tahu kenapa orang ini selalu Tuhan tempatkan untuk bantu saya. Makanya gini, kalau dia misalnya butuh apa-apa, dia mau ngajak makan, saya gak akan pernah berani nolak. Langsung saya ngomong, siap, berangkat. Karena apa? Saya sadar, saya bisa ada hari ini, itu satunya karena bantuan orang ini. Sama kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah terlampau baik buat kita, harusnya kalau Tuhan suruh kita apa, harusnya kita mau lakukan. Amin. Tuhan suruh kita taat ngampunin,
ampunin dong. Tuhan sudah ngampuni kita dengan luar biasa banget, ampunin. Tuhan suruh kita taat untuk apa? Untuk jadi berkat, lakukan. Tuhan suruh taat kita untuk apa? Untuk bersyafaat, lakukan. Tuhan suruh kita lakukan apa? Pokoknya kerjakan apa yang firman Tuhan suruh. Karena Tuhan sudah terlalu baik kepada kita. Orang yang dipenuhi kasih Tuhan akan belajar taat sama apa yang Tuhan mau. Amin. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi sama kasih Tuhan, ini yang saya belajar, maka dia akan mengasihi sesamanya itu lebih lagi. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya bisa mengasihi istri saya hari ini hadir menemani pelayanan. Saya bisa mengasihi dia karena apa? Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup saya. Kalau saya nggak dipulihkan oleh kasih Tuhan, maka saya nggak bisa menabur kasih bagi istri saya. Nggak bisa. Cuma orang yang dipenuhi kasih Tuhan yang akan membagi kasih bagi banyak orang. Saya akan tutup dengan ini. Efesus 3, 18-19. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu ayat ini menjadi doa saya bagi kaum wanita yang ada di tempat ini. Efesus 3, 18-19. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya kaum wanita di tempat ini bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa apa? Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui apa? Segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat ini luar biasa. Di sini dikatakan dimensi kasih Tuhan itu enggak dapat diukur oleh apapun juga. Karena dia terlalu mengasihi kita. Hari ini jangan takut buat masa depanmu. Amin. Karena ada kasih Tuhan yang tanpa syarat. Yang bisa menyembuhkanmu. Yang bisa memampukanmu. Yang bisa menguatkanmu. Gak usah takut. Karena Tuhan itu terlalu cinta sama kita. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau orang dipenuhi sama kasih Tuhan, ayo mau taat sama apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan ingatkan ke sesuatu, taat. Karena dia udah terlalu baik sama kita. Dan yang ketiga yang saya belajar, orang yang dipenuhi kasih Tuhan, maka akan membagi kasih itu buat banyak orang. Biar sekelilingmu merasakan kasih Tuhan itu nyata. Karena apa? Kita ngalami kasih Tuhan setiap hari. Buka hati sama Tuhan yuk. Malam hari ini buka hati sesama Tuhan. Kau bisa pejamkan mata. Tuhan kau berkarya malam hari ini. Biar setiap kami ngalamin kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Melalui momen Natal ini Tuhan. Kami rindu mengenal kasih-Mu lebih dan lebih dan lebih lagi. Penuhi setiap kami. Kasih yang gak pernah menuntut. Kasih yang selalu menerima kami apa adanya. Itulah kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mengatakan seorang anak telah lahir itu cuma untuk kami. Betapa kami ini berharga di mata Tuhan. Biar malam hari ini kami menyadari ini. Tuhan aku berdoa lepaskan setiap ketakutan yang ada. Ada beberapa wanita di tempat ini. Engkau takut hari-hari ini. Bahkan ada beberapa yang udah stres, depresi. Hari ini gak usah takut lagi. Karena apa? Kasih Tuhan akan memulihkanmu. Kasih Tuhan akan menyembuhkanmu.
Kasih Tuhan itu ada bagi setiap kita. Buka aja hatimu buat Tuhan. Tuhan, aku mau tenang lagi Tuhan bersamamu. Karena aku tahu ada Bapa yang kekal, yang selalu kasih yang terbaik buat aku. Kalau aku minta roti, Tuhan bakal seringkali kasihnya lebih dari roti, dikasih sama isi-isinya semua. Itulah hati Bapa bagi kami. Ajari kami Tuhan hari-hari ini mengenal dimensi kasih-Mu. Sepulang kami dari tempat ini, kami mau terus buka hati. Tuhan, aku mau kenal kasih-Mu lebih dan lebih lagi. Karena cuma kasih-Mu yang menyempurnakan aku. Karena cuma kasih-Mu yang memampukan aku. Terima kasih Tuhan. Pakai 1 menit terakhir ini sebelum saya akan serahkan kembali. Katakan sama Tuhan, aku rindu Tuhan mengalami Engkau lebih lagi. Aku rindu Tuhan. Kaulah segalanya. Katakan sama-sama. Di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Panggil dia, Bapa. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan, Kaulah segala. Terima kasih. Di dalam hidup. Katakan sama Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidup. Katakan dari hati yang terdalam, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Panggil dia, Bapa dan Raja. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk. Katakan sama Tuhan, masing-masing pribadi katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua. Tiada kasih yang melebihi. Sekali lagi, nyanyikan sekali lagi. Dan ku ya Tuhan, sambil taruh tanganmu di dada. Dan ku
Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada, katakan ku ada untuk penyembahmu. Sekali lagi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami serahkan hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Hanya kasih-Mu yang menghidupkan kami. Ajari kami setiap hari. Kami merenungkan betapa indahnya kasih Tuhan bagi kami. Ketika kami merenungkannya, ketakutan kami dilenyapkan. Ketika kami merenungkannya, kami mau bayar harga buat Tuhan. Ketika kami merenungkannya, maka kami akan berbagi kasih bagi banyak orang. Penuhi hati kami Tuhan. Hancurkan setiap kepahitan. Lepaskan pengampunan saat ini. Kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hati, setiap pernikahan, setiap keluarga, setiap hubungan dipulihkan oleh kasih Tuhan malam hari ini. Kami terima lawatan kasih Tuhan dan melalui momentum malam hari ini keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan, pekerjaan kami dipulihkan, dan apa yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Selamat malam Sainer semua. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa. Bersyukur malam hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam setiap kehidupan kita ya. Kami sangat bersuka cita atas kehadiran Anda semua di tempat ini. Kami juga mengucapkan atas nama pengurus, kami mengucapkan terima kasih untuk peranan Bapak Prengki Kuncoro pada malam hari ini. Sungguh luar biasa hadirat Tuhan melawat kita semua. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Bila ada senior yang ingin didoakan dalam pada kesempatan ini, bisa maju setelah ibadah ini selesai ya. Kami juga mengundang senior untuk hadir kembali di pertemuan kami di bulan Februari, yaitu tepatnya tanggal 14 Februari, di mana kita akan dilayanin oleh Ibu Mela Sari Toto dengan tema Extravagant Love ya. Teman-teman catat ya, tanggal 14 Februari ya. Setelah ibadah ini selesai, mohon tetap duduk ya. Alur keluar akan diatur oleh Aser, souvenir Natal akan dibagikan di lantai 3 ya. Tibalah saatnya kita akan menyatakan kasih ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita yang terbaik ya. Karena kita percaya bahwa malam hari ini kita sudah terima yang terbaik dari yang kita sembah ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, di mana kami sudah kami sudah menerima yang sedang terbaik yang Kau berikan buat setiap kami di tempat ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin belajar memberikan terbaik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dan kiranya Engkau menguduskan persembahan ini Tuhan, sehingga menjadi alat buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, kami mengucap segala syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Tuhan kami, Dia mati bagi kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Wow, luar biasa. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Kita boleh merayakan kebesaran kasih Allah dengan memuji dan menyembah Tuhan, luar biasa. Karena hanya Tuhan, Allah kita yang patut kita sembah dan kita puji. Amin. Natal adalah bukti kasih Allah bagi setiap kita. Allah menyatakan kasih-Nya, tetapi juga sudah membuktikannya, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, setiap kita. Dia buktikan itu. Kalau yang terbaik saja, kalau Allah memberikan anaknya yang tunggal itu bagi kita, pasti Dia juga akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Terima kasih Pak Franky. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan doa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih. Dengan kasih-Mu, Engkau menjadikan setiap kami anak-anak-Mu, anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami mau membalas kasih-Mu kepada kami mau mentaati firman-Mu, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap akal budi kami ya Tuhan. Kami mau nyatakan kasih kami kepadamu melalui perbuatan kami. Kami saat ini juga berpegang kepada janji-Mu, seperti tadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes, Engkau adalah kasih. Allah itu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan kami. Kasih-Mu memberikan rasa aman kepada kami. Kasih-Mu itu memberikan ketenangan kepada kami. Karena itu
Kalau sebentar nanti kami akan memasuki tahun 2023 yang kata orang begitu banyak tantangan dan persoalan dan kehidupan yang tidak semakin mudah. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak akan takut karena Engkau senantiasa beserta dengan kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang beserta dengan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal.